Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru dimanapun berada, hari ini saya ingin membagikan informasi perihal seleksi P3K guru untuk tahun 2022 dan juga seleksi P3K guru tahap 3 untuk tahun 2021. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru yang memang hendak mendaftarkan diri pada tes P3K tahun sekarang maupun yang harap-harap cemas menunggu bagaimana sih skema P3K tahap 3 untuk yang tahun 2021. Nah, sebelum saya jelaskan hasil dari rapat DPR beserta lembaga-lembaga terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenke dan lain-lain. Di sini kita baca dulu sebuah berita yang saya ambil dari portal Sulut ya atau Kompas. Di sini katanya resmi bahwa tahun ini pemerintah atau Kemendikbudristek itu membuka sekitar 970.410 formasi P3K guru. Nah, ini beda sedikit dengan tahun kemarin yang hanya 1 juta ya. Ini juga hampir 1 juta sih. Namun teman-teman untuk formasi 970.000 ini tuh disatukan dengan formasi tahap 3 di tahun sebelumnya di tahun 2021. Jadi 970.000 ini tuh akumulasi. Ada tehnya. 970.000 ini akumulasi ya Bapak Ibu guru dari tahap 3 tahun kemarin dan dan seleksi P3K tahun sekarang. Nah, untuk tahun sekarang sebetulnya pemerintah menyediakan 758.000. Nah, sisanya itu untuk tahap 3 yang tahun 2021. Nah, bagaimana skema pendaftarannya? Oke, di sini sudah ada rangkuman hasil rapat kemarin. Oke. Nah, untuk tahun sekarang ternyata P3K itu banyak sekali perbedaan aturan dengan P3K tahun sebelumnya. Untuk tahun sekarang atau tahun 2022, P3K itu dibagi menjadi 4 tahap. Kenapa 4 tahap? Karena tahap 1 P3K tahun sekarang diperuntukkan khusus untuk peserta P3K tahap 3 tahun kemarin yang memang belum lulus gitu ya. Jadi untuk tahap satunya itu diperuntukkan untuk guru THK 2, guru honorer negeri, PPG, dan guru honorer swasta yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahap 1, tahap 2 P3K 2021, hanya saja belum mendapatkan formasi. Jadi untuk tahap 1 di tahun ini tuh tidak ada tes. Jadi otomatis langsung bagi yang memang sudah lulus passing grade itu nanti langsung ditempatkan gitu. Jadi nanti langsung pemberkasan. Adapun penempatannya itu ada 2 kemungkinan. Bisa ditempatkan di sekolah induk jika formasinya ada gitu, jika tahun ini sekolahnya membuka formasi, atau jika sudah penuh atau tidak ada mungkin nanti akan harus bersedia ditempatkan dimanapun karena akan ada optimalisasi formasi gitu ya. Jadi untuk tahap pertama ini diperuntukkan untuk guru yang tahap 1, tahap 2 nya sudah lulus pada tahun kemarin tapi belum mendapatkan formasi, atau tahap 1 tahun ini tuh merupakan tahap 3 PPK tahap 3 untuk tahun kemarin. Tuh. Nah, untuk setelah selesai tahap 1 atau merupakan P3K tahap 3 tahun kemarin, nah baru masuk ke seleksi P3K tahun ini gitu ya. Atau kalau di tahun ini disebut seleksi P3K tahap 2. Nah, untuk P3K tahap 2 ini diperuntukkan khusus untuk guru THK 2. Jadi hanya THK 2 gitu. Jadi guru-guru yang lain belum bisa ikut P3K tahap 2 ini. Gitu ya. Guru THK 2 baik itu dia di negeri ataupun swasta berhak mengikuti seleksi P3K tahap 2 di tahun ini. Nah, baru nanti setelah selesai P3K tahap 2 baru ada seleksi P3K tahap 3. Nah, untuk tahap 3 ini diperuntukkan hanya untuk guru honorer negeri
yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Jadi harus lebih dari 3 tahun. Yang belum 3 tahun tuh belum bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 3 ini. Jadi hanya khusus guru honorer negeri yang telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, baru nanti setelah selesai P3K tahap 3 ini, baru nanti akan diadakan P3K tahap 4. Nah, siapa yang berhak mengikuti P3K tahap 4 ini? Nah, di P3K tahap 4 ini ada 3 jenis yang bisa mengikuti seleksi. Yang pertama itu guru honorer negeri yang memang baru terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Nah, baru bisa mendaftar di tahap 4. Selain itu, yang kedua yang boleh mendaftar di tahap 4 ini lulusan PPG. Jadi lulusan PPG yang memang belum masuk Dapodik itu bisa ikut seleksi P3K hanya saja di tahap 4 gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ada yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 4 ini ada guru honorer swasta. Jadi guru honorer swasta itu baru bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 4. Nah, untuk tahap 4 ini kemungkinan persaingannya sangat ketat dikarenakan formasi yang memang semakin sedikit karena sudah diisi oleh tahap 1, 2, dan 3. Selain itu juga guru honorer dan guru honorer swasta dan guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun itu harus bersaing ketat dengan lulusan PPG yang berarti otomatis mereka mendapatkan afirmasi 100% gitu ya. Nah, dan kemungkinan besar untuk di tahap 4 ini jika pun lulus itu kemungkinan besar ditempatkan di daerah 3T gitu. Tapi bukan berarti pasti di 3T gitu. Jadi nanti dilihat formasi yang masih kosongnya, tapi kemungkinan di daerah 3T katanya seperti itu. Nah, jadi untuk tahun ini tuh pemerintah itu mengadakan persaingan yang seimbang gitu. Kalau dulu kan guru swasta yang baru 3 tahun yang di bawah 3 tahun tuh bisa bersaing langsung dengan guru lama. Nah, kalau sekarang enggak. Guru THK 2 bersaing lagi dengan guru THK 2. Guru negeri yang lebih dari 3 tahun bersaing lagi dengan guru negeri yang lebih dari 3 tahun. Gitu. Itu sistem untuk tahun sekarang. Jadi memang lebih selektif lagi gitu. Mungkin belajar dari tahun kemarin sehingga keputusannya seperti itu. Jadi diprioritaskan dulu yang memang sudah lama mengajar, sepertinya seperti itu. Tapi balik lagi tetap kita tidak ada yang tahu hasilnya gitu. Bisa saja misalnya teman-teman jangan berkecil hati yang memang misalnya guru honorer negeri ataupun guru honorer swasta yang pengabdiannya kurang dari 3 tahun misalnya sudah pesimis duluan karena harus menunggu sampai tahap 4 dan masih sisa. Belum tentu seperti itu karena bisa saja walaupun di tahap 4 teman-teman bisa lulus dan menempati tempat yang teman-teman inginkan. Tetap berdoa, tetap optimis, dan tetap berusaha. Itu mungkin untuk aturan seleksi P3K guru di tahun 2022. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.